Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, beliau selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, teman-teman mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang juga kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pemikiran Fathullah Gulen dan Islam kosmopolitan yang merupakan sebuah kajian dari buku yang berjudul Studi Islam Kontemporer, Perspektif Insider dan Outsider yang disusun oleh M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan dan kawan-kawan. Ikhwatal muslimin rahimakumullah. Pada akhir tahun 90-an, dunia sedang memasuki politik tahap baru pasca meredanya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ciri yang cukup mengemuka kala itu adalah kehadiran The End of History Francis Fukuyama yang menyatakan demokrasi liberal barat sebagai bentuk akhir dari evolusi sosial, kultural, dan pemerintahan di dunia, dan terjawabnya nation state dalam tarikan tribalisme dan globalisme. Ikhwatal muslimin rahimakumullah. Ada 4 hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang biografi Fathullah Gulen. Yang kedua, Fathullah Gulen Movement dan Interfaith Dialog. Yang ketiga, Islam dan Demokrasi, pendekatan komparatif. Yang keempat, nilai-nilai idealisme Islami Gulen dan diskursus humanismenya. Biografi singkat dari Fathullah Gulen adalah: nama lengkap beliau adalah Muhammad Fathullah Gulen. Beliau lahir pada tahun 1938, ada yang mengatakan 1941, bahkan ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun 1942. Tempat kelahiran beliau lahir di Korucuk, yang mana tempat itu sendiri merupakan sebuah kota kecil yang berada di provinsi Erzurum yang berada di Turki Utara. Bahkan diceritakan kelahiran beliau bersamaan dengan kejadian besar yang tengah berlangsung di Turki, yaitu Kekhalifahan Utsmani kalah Perang Dunia I, lalu dirubah oleh Mustafa Kemal menjadi Republik modern yang kita kenal dengan Turki modern. Ayah beliau bernama Ramiz Afandi, yang dikenal dengan seorang ulama sekaligus orang yang santun. Dan ibu beliau bernama Rafi'ah Hanim. Beliau dikenal dengan sosok orang yang taat dan solihah. Adapun profesi beliau, Fathullah Gulen merupakan seorang muballigh. Beliau juga seorang penulis dan beliau juga seorang pendidik. Adapun gerakan Gulen, beliau mengembangkan pendekatan keislaman yang modern, liberal, dan toleran. Dan beliau juga menganut tasawuf, yang mana tasawuf tersebut merupakan tasawuf Said Nursi,
yang dikenal dengan sosok seorang yang terkenal pada masanya yang dijuluki Badi'uz Zaman. Adapun hal-hal yang melatar belakangi timbulnya pemikiran Fathullah Gulen antara lain: pertama, keadaan negara Turki memasuki abad 21 mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Bahkan seorang pemikir Turki, Akif Ersoy, menyebutkan adanya pertentangan yang sangat signifikan antara orang-orang Turki dan sisa sejarah Imperium Utsman. Kedua, kehidupan lain yang mewarnai kehidupan Gulen adalah sejarah antara Turki dan Rusia pada tahun 1877 sampai 1878, Perang Dunia I, Perang Balkan I, dan Perang Balkan II, invasi di Anatolia oleh Alit Farsi. Pada saat yang bersamaan, Eropa mengajukan wujud baru cara pandang terhadap dunia. Mereka mulai seprioritas materialisme dan membodohkan orang-orang yang memiliki keyakinan keagamaan. Fathullah Gulen, Movement dan Interfaith Dialogue. Fathullah Gulen dikenal atas sikapnya yang konsisten dalam menanggapi kekerasan dan teror yang mengatasnamakan agama. Bahkan beliau mengutuk keras aksi terorisme, bunuh diri, dan penggunaan politik, ideologi, serta agama untuk membenarkan aksi terorismenya. Fathullah Gulen juga menyampaikan pemikiran melalui orasi dan tulisan-tulisan yang di dalamnya dipaparkan ide-ide tantangan dan peluang umat Islam pada abad ke-21, yang menurutnya akan lahir dinamika spiritual yang akan merevitalisasi nilai-nilai moral yang membeku, toleransi, saling memahami, dan kerjasama internasional melalui dialog antar budaya yang akan membawa terhadap suatu peradaban inklusif. Demikianlah paparan singkat dari kami sebagai pengantar dari presentasi pada kesempatan kali ini, dan untuk selanjutnya akan disempurnakan oleh Akhinal Mahbub Abdul Rauf. Akhirnya dari kami, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pembimbing Mata Kuliah Metodologi Studi Islam Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, dan juga teman-teman pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami cinta dan sayangi. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan mata kuliah Studi Islam, Metodologi Studi Islam, dengan judul Pemikiran Fathullah Gulen dan Islam Kosmopolitan. Islam dan demokrasi, pendekatan komparatif. Menurut Fathullah Gulen, demokrasi merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang masuk akal di zaman ini. Dan dia menolak ide yang menjadikan agama sebagai ideologi politik. Karena menurut beliau, demokrasi di balik sisi negatifnya merupakan satu-satunya sistem politik yang memungkinkan dihargai dan dilindunginya hak asasi individu dan kebebasannya melalui modernisasi dan konsolidasi lembaga-lembaga politik. Menurut Gulen, ketika Islam dan demokrasi dibandingkan, maka kita harus memahami bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang senantiasa berkembang dan terus menjadi perombakan tergantung pada tempat dan situasi di mana ia diterapkan. Sedangkan agama berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tidak pernah berubah, baik segi keyakinan, peribadatan, dan moral. Maka dari itu, aspek-aspek Islam yang universal yang harus dibandingkan dengan demokrasi. Ada beberapa prinsip dasar Islam. Yang pertama, kekuasaan berdasarkan pada kebenaran. Yang kedua, keadilan dan aturan hukum merupakan esensial. Yang ketiga, kebebasan berkeyakinan dan hak asasi, kepemilikan personal,
reproduksi, dan kesehatan baik mental atau fisik tidak boleh dilanggar. Yang keempat, privasi dan imunitas kehidupan individu harus dipelihara. Yang kelima, seseorang tidak dapat dihukum sebagai kriminal tanpa adanya bukti. Yang keenam, adanya lembaga penasihat hukum adalah esensial. Ada beberapa nilai-nilai idealisme Islami Gulen dan diskursus humanismenya. 5 hal utama yang menjadi topik inti kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah nilai hakiki manusia dan martabat moral. Nilai yang kedua adalah kebebasan. Nilai yang ketiga adalah manusia ideal. Nilai yang keempat adalah pendidikan. Nilai yang keempat adalah tanggung jawab atau Sartre. Nilai hakiki manusia dan martabat moral Immanuel Kant atau menurut Immanuel Kant dalam bukunya Grounding for the Metaphysics of Moral tahun 1785, Immanuel Kant berusaha mengartikulasikan prinsip utama moralitas. Ia berusaha mendefinisikan prinsip ini secara rasional bukan imparsial, agar mencegah tindakan-tindakan moral dari tergantung pada situasi, perasaan manusia, dorongan hati atau kondisi tertentu. Argumenkan lebih memusatkan pada 3 konsep. Konsep yang pertama adalah kehendak, konsep yang kedua adalah alasan, konsep yang ketiga adalah tugas atau deity. Menurut Islam, manusia merupakan makhluk superior dibandingkan malaikat dan hewan, karena kapasitas manusia sebagai saksi dan interpreter jagat raya. Yang dimaksud dengan kebebasan, menurut John Stuart Mill, Gulen menyebutkan bahwa seseorang yang menganggap kebebasan sebagai kebebasan absolut hanya akan membingungkan makna kebebasan manusia dengan kebebasan binatang. Yang dimaksud dengan manusia ideal, menurut Confucius dan Plato, bisa disebut dengan manusia ideal apabila ada atau mencakup dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar atau basis. Yang ketiga, sumber atau source. Yang ketiga adalah kebenaran atau truth. Yang keempat adalah anggapan dasar atau premis dari seluruh realita duniawi. Apabila ada pada diri manusia 4 hal barusan, maka bisa disebut dengan manusia ideal. Yang dimaksud dengan pendidikan, menurut Confucius dan Plato, menurut Gulen tidak ada jalan lain untuk membentuk masyarakat yang pantas untuk disebut manusia, sebagaimana juga tidak ada jalan lain untuk disebut Islami yang memiliki kapasitas untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia, kecuali dengan pendidikan, atau kecuali dengan mendidik para pemuda dari seluruh sektor kehidupan di masyarakat agar menjadi profesional dan terlatih. Yang dimaksud dengan tanggung jawab, menurut Sartre, Gulen menyebutkan tanggung jawab dengan istilah kesadaran akan tanggung jawab. Ia menjelaskan mekanisme kehendak manusia ditentukan oleh Tuhan, merupakan mekanisme yang menentukan realitas baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.